Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, surat Nabi Muhammad SAW kepada beberapa raja, salah satunya kepada Raja Oman yang mengajaknya untuk masuk Islam. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, pada akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah, beliau SAW menulis surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Ketika ingin menulis surat-surat tersebut, dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak mau menerima surat kecuali jika surat itu diberi stempel. Maka Nabi SAW pun membuat stempel dari perak bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Tulisan ini terdiri dari 3 baris, Muhammad sebaris, Rasul sebaris, dan Allah sebaris. Beliau SAW memilih beberapa sahabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk dijadikan utusan kepada raja-raja. Tokoh ulama besar Al-Mansufuri menegaskan bahwa Nabi SAW mengirim utusan-utusan ini pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, beberapa hari sebelum berangkat menuju Khaybar. Berikut ini salah satu surat yang Nabi SAW tulis untuk Raja Oman, yaitu Jaifar dan saudaranya Abd, yang keduanya adalah anak Al-Julanda. Inilah surat beliau SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar dan Abd, 2 putra Al-Julanda. Semoga keselamatan terlimpahkan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyeru kalian berdua kepada Islam. Masuk Islamlah, niscaya kalian berdua akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jika kalian mengikrarkan keislaman, maka aku akan mengangkat kalian sebagai penguasa. Tetapi jika kalian menolak untuk mengikrarkan keislaman, sungguh kerajaan kalian akan lenyap oleh pasukan berkuda yang datang ke kerajaan kalian berdua dan akan berjaya kenabianku di kerajaan kalian berdua. Beliau SAW menunjuk Amr bin Al-Ash untuk menyampaikan surat ini. Amr menuturkan, aku pun pergi hingga sampai ke Oman. Ketika aku datang, aku langsung menuju Abd. Di antara kakak beradik itu, dialah yang paling lembut dan yang terbaik akhlaknya. Aku berkata di hadapannya, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah SAW kepadamu dan kakakmu. Ia berkata, temuilah saudaraku terlebih dahulu, karena dia lebih tua dan lebih berkuasa daripada aku. Aku akan mencoba mengantarkan engkau hingga dia bisa membaca suratmu. Kemudian Abd mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang hendak engkau serukan? Aku menjawab, aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, meninggalkan apa-apa yang disembah selain Dia, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia berkata, wahai Amr, sesungguhnya kamu adalah anak dari pemuka bangsamu. Maka apa yang dilakukan oleh ayahmu, karena ayahmu dalam pandangan kami adalah sebagai panutan. Aku berkata, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Muhammad SAW, dan sungguh aku berharap andai dia masuk Islam dan membenarkan kenabiannya, aku dulu juga mengikuti seperti pendapatnya hingga Allah memberiku hidayah untuk memeluk Islam. Ia berkata, kapan engkau masuk Islam? Belum lama, jawabku. Ia bertanya padaku, di manakah engkau masuk Islam? Aku menjawab, ketika aku bersama An-Najasyi. Kemudian aku kabarkan kepadanya bahwa An-Najasyi telah masuk Islam. Ia bertanya, lalu bagaimana reaksi kaumnya terhadap kerajaannya? Aku menjawab, mereka mengukuhkannya dan mengikutinya. Ia berkata, dan apakah para uskup dan pendeta juga mengikutinya? Aku menjawab, ya. Ia berkata, wahai Amr, hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Sesungguhnya tidak ada tabiat yang lebih buruk daripada berdusta. Aku menjawab, aku tidak berdusta.
dan kami tidak menghalalkan dusta dalam agama kami." Kemudian dia berkata, "Aku tidak yakin kalau Heraklius mengetahui keislaman An-Najasyi." Aku berkata, "Itu tidak benar, dia telah mengetahuinya." Ia berkata, "Jadi dengan apa kamu mengetahui hal itu?" Aku menjawab, "Dulu Najasyi membayar upeti kepadanya, dan tatkala ia masuk Islam dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, ia berkata, 'Tidak, demi Allah, seandainya Heraklius meminta dariku 1 dirham, niscaya tidak akan aku berikan.' Dan sampailah perkataan itu kepada Heraklius. Lalu berkatalah Nayak saudaranya, 'Apakah kamu akan biarkan hambamu tidak mengeluarkan upeti dan memeluk agama baru selain agamamu?' Heraklius menjawab, dia menginginkan suatu agama, kemudian ia memilihnya untuk dirinya. Maka apa yang bisa aku perbuat? Demi Allah, kalaulah tidak karena sayang pada kerajaanku, pasti aku berbuat seperti yang dia perbuat." Dia berkata, "Hati-hatilah dengan perkataanmu, wahai Amr." Aku menjawab, "Demi Allah, aku berkata jujur kepadamu." Dia berkata, "Tolong beritahukan kepadaku apa yang diperintahkan Muhammad dan apa pula yang dilarangnya." Aku menjawab, "Beliau memerintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan melarang berbuat maksiat, memerintahkan kepada kebajikan dan menyambung tali persaudaraan, dan melarang dari kezoliman dan permusuhan. Beliau juga melarang zina, minum khamar, menyembah batu, patung, dan salib." Ia berkata, "Alangkah bagusnya apa yang diserukan itu. Jika kakakku setuju, maka sungguh akan kami tempuh perjalanan sehingga kami beriman kepada Muhammad SAW dan membenarkan kenabiannya. Akan tetapi kakakku lebih memilih kerajaannya daripada melepaskannya dan menjadi pengikut." Aku berkata, "Sesungguhnya jika dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW tetap akan mengakui kekuasaannya terhadap kaumnya. Lalu ia dapat mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikannya kepada orang-orang miskin." Ia berkata, "Sungguh itu adalah akhlak yang baik. Apakah zakat itu?" tanyanya. Maka aku beritahukan kepadanya tentang harta yang diwajibkan zakat di dalamnya oleh Rasulullah SAW hingga aku sebutkan semua sampai kepada unta. Dia berkata, "Wahai Amr, apakah zakat itu diambil dari hewan gembalaan yang digembala di padang rumput dan mendatangi sumber air?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak yakin rakyatku dapat mematuhi zakat ini dalam kejauhan rumahnya dan banyaknya jumlah mereka." Amr berkata, "Kemudian aku tinggal di sana selama beberapa hari, sedang dia menemui kakaknya dan memberitahukan semua pembicaraannya denganku. Kemudian pada suatu hari dia memanggilku, maka aku masuk menghadapinya. Lalu pembantu-pembantunya mencekal lenganku. Ia berkata, 'Biarkanlah ia.' Aku lepaskan lalu pergi untuk duduk, tetapi mereka menolak membiarkanku duduk. Aku lalu melihat kepadanya. Dia berkata, 'Katakan apa yang engkau inginkan.' Maka aku berikan kepadanya surat yang disegel. Ia buka segelnya dan ia baca hingga selesai. Kemudian ia berikan kepada adiknya dan ia membaca seperti kakaknya. Tapi aku lihat dia lebih lembut dari kakaknya. Ia berkata, 'Coba katakan kepadaku apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy.' Aku menjawab, 'Mereka mengikutinya, baik karena suka kepada agamanya atau dipaksa dengan pedang.' Ia berkata, 'Siapakah yang bersamanya?' Aku menjawab, 'Masyarakat yang telah menyukai Islam dan lebih memilih daripada yang lain. Mereka mengetahui dengan akal pikiran mereka serta hidayah Allah kepada mereka bahwa dulu mereka berada dalam kesesatan. Aku tidak mengetahui seorang pun yang belum mengikutinya selain dirimu pada perjalanan ini. Jika kamu hari ini tidak memeluk Islam dan mengikutinya, pasukan berkuda akan menyerbumu dan menghabisi kekuasaanmu tanpa sisa. Maka masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Ia akan mengukuhkan atas bangsamu dan tidak akan masuk ke dalam negerimu pasukan-pasukannya." Ia berkata, "Aku tidak bisa memberi keputusan hari ini, kembalilah esok hari." Lalu aku kembali menemui adiknya, Abd. Dia berkata, "Wahai Amr, aku benar-benar berharap dia masuk Islam, asalkan dia tidak merasa sayang terhadap kerajaannya. Keesokan harinya aku mendatanginya, akan tetapi dia tidak mengizinkanku. Aku pun mendatangi adiknya dan ku beritahu bahwa aku tidak bisa menemuinya. Maka ia membawaku menemuinya. Lalu dia berkata, 'Sungguh, aku telah memikirkan apa yang engkau serukan itu. Tiba-tiba aku dapati diriku merupakan orang Arab yang terlemah bila aku bersedia mengangkat seseorang sebagai raja
atas kekuasaanku, padahal pasukannya tidak akan bisa sampai ke sini. Dan seandainya bisa sampai, pasti pasukan itu akan menemui suatu pertempuran yang luar biasa. Aku berkata, kalau begitu besok aku akan pulang. Ketika ia rasa yakin dengan kepergianku, adiknya bicara empat mata dengannya. Adiknya berkata, kita tidak akan bisa mengalahkannya kalau setiap orang yang diutus kepadanya memenuhi ajakannya. Pada esok harinya ia memintaku menghadap kepadanya. Lalu akhirnya ia dan saudaranya mau memeluk Islam dan membenarkan Nabi SAW. Kemudian mereka berdua menyerahkan kepadaku dalam pengurusan zakat dan putusan hukum atas perselisihan di antara mereka. Mereka berdua menjadi pendukungku dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau mematuhiku. Sahabat Muslim, alur kisah ini menunjukkan bahwa pengiriman surat ini kepada Ja'far dilakukan pada waktu-waktu belakangan daripada surat-surat lain yang dikirimkan kepada para raja. Menurut pendapat mayoritas, surat ini dikirimkan setelah perjanjian Hudaibiyah. Dengan surat-surat itu, Nabi SAW telah menyampaikan dakwah kepada sekian banyak raja di muka bumi. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian yang lain ada yang ingkar. Tetapi setidak-tidaknya surat tersebut telah berhasil memasyulkan pikiran orang-orang kafir dan membuat mereka mengenal nama beliau SAW dan Islam. Sahabat Muslim, demikianlah isi surat Rasulullah SAW kepada Raja Oman yang mengajaknya untuk masuk Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.